Halo teman-teman semua, jadi kali ini kita mau bahas ya tentang larutan buffer teman-teman. Kita bahas dulu dari pendahuluannya. Jadi larutan buffer itu adalah larutan yang terdiri dari bisa dua teman-teman nih, asam lemah dengan garamnya, ya, asam lemah dan garam. Yang pertama ini teman-teman. Yang kedua itu adalah basa lemah dan garamnya teman-teman. Nah, fungsinya apa larutan buffer? Itu fungsinya itu kalau misalnya teman-teman di industri atau dalam penelitian ini gunanya adalah untuk melawan perubahan pH teman-teman ketika nanti larutan tersebut itu ditambah asam atau basa seperti itu. Di sini adalah contoh dari yang asam teman-teman ya, buffer asam ya, buffer asam. Dimana buffer asam itu berarti terdiri dari asam lemah dan juga garamnya. Nah, asam lemahnya apa? Contoh di sini adalah asam lemah dari asam asetat teman-teman atau CH3COH. Dan garamnya itu berarti si hanya ini kita hilangkan, kita ganti dengan logam. Jadi CH3CONa teman-teman, atau namanya adalah natrium asetat. Ini adalah contoh buffer asam, sorry. Yang kedua adalah buffer basa. Buffer basa itu berarti terdiri dari basa lemah dan garamnya. Di sini basa lemahnya adalah amonia ya, NH4OH, dan garamnya itu berarti OH-nya itu diganti dengan anion dari halogen biasanya. Nah, di sini adalah contohnya adalah amonium klorida garamnya, teman-teman, seperti itu. Oke, kita mulai dari problem pertama ya. Soal pertama, mana dari larutan berikut ini yang merupakan sistem buffer? Yang pertama adalah KH2PO4 dengan H3PO4. Yang B itu NaClO4 dengan HClO4. Dan yang C adalah C5H5N dengan C5H5NHCl. Oke. Nah, pertama yang A itu H3PO4 dengan KH2PO4. Nah, H3PO4 kita tahu dia adalah asam lemah ya teman-teman ya. Asam lemah. KH2PO4 adalah garam dari H3PO4 ya kan. Hanya hilang satu diganti dengan logam dari golongan 1 atau 2 seperti itu. Garamnya. Berarti dia adalah buffer ya. Buffer apa? Buffer asam karena dia terdiri dari asam lemah dan garamnya. Terus yang B itu berarti HClO4 dengan NaClO4. Nah, HClO4 itu adalah asam kuat, teman-teman. Dia kalau dalam air itu dia terionisasi sempurna atau terdisosiasi sempurna. Sedangkan NaCl adalah garam dari HClO4 ya kan. Nah, berarti ini adalah bukan buffer ya. Karena dia asam kuat. Nah, asam kuat itu bukan buffer, teman-teman ya. Atau basa kuat juga bukan buffer. Terus yang C itu adalah C5H5N dengan C5H5NHCl. Nah, C5H5N itu adalah basa lemah, teman-teman ya. Dia nama lainnya adalah piridin, teman-teman. Piridin. Jadi dia itu kalau dalam air itu tidak terdisosiasi sempurna, teman-teman. Karena dia basa lemah dan mempunyai nilai Kb nih, di sini ketahui juga. Dan si C5H5NHCl itu adalah garam dari piridin tersebut, ya kan? Jadi di sini dia adalah buffer apa? Buffer basa ya. Karena dia basa lemah seperti itu. Terus yang kedua, hitung pH suatu sistem buffer yang mengandung CH3COH1M dan 1 molar ya teman-teman ya. 1 molar CH3CONa. Yang pertama itu. Terus yang kedua, pH sistem buffer sesudah penambahan 0,1 mol gas HCl kepada atau terhadap 1 liter larutan tersebut. Dianggap teman-teman diasumsikan nih, asumsi formula larutan itu tidak berubah ketika ditambahkan HCl. Oke, untuk pH buffer itu kita mengenal namanya persamaan Henderson-Hasselbalch, teman-teman. Yaitu pH-nya adalah
pKa teman-teman ya, ditambah logaritma konsentrasi asam per konsentrasi basa ya. Basa garam, sorry. Untuk yang asam kalau pakai pKa. Atau kalau kita misalnya pakai PKB berarti PKB berarti POH teman-teman ya. POH-nya ya. PKB ditambah logaritma basa per konsentrasi garamnya berapa, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada ini teman-teman nih, informasi yang belum ditulis, yaitu nilai Ka dari CH3COH. Ka dari CH3COH itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 teman-teman. Gitu. Jadi di sini nilai pH-nya bisa kita tulis berarti min log, kalau diubah ke dalam log teman-teman ya. Jadi Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi garamnya ya teman-teman ya. Berarti min log 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi asamnya adalah ini ya, 1 per konsentrasi garamnya adalah yang ini teman-teman, 1 juga. Nah, berarti hasilnya adalah 5 min log 1,8. Oke, ini itu sebenarnya sekitar jadinya itu 4,74 teman-teman nanti pH-nya. Nah, untuk menghitung pH setelah ditambahkan, di sini ditambahkan adalah HCl. Berarti nanti yang bereaksi atau berkurang itu adalah bagian yang basa konjugatnya teman-teman. Berarti yang garamnya yang berkurang. Sedangkan asam itu bertambah ya sebanyak 0,1 molar. Berarti pH-nya itu adalah min log nilai Ka-nya ya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi asamnya bertambah teman-teman ya. Asam itu di awal itu 1, nanti ditambah 0,1 karena ada penambahan HCl di sini nih. Berarti 1,1 jadinya ya. Dibagi, nah basanya itu atau garamnya itu dia berkurang teman-teman, basa konjugatnya. Dari 1 dikurangi 0,1. Ini kan jadi 1,1 ya. Di sini jadi 0,9. Bagi 0,9. Kita hitung hasilnya. 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali 1,1 dibagi 0,9. Hasilnya adalah min log 2,2 kali 10 pangkat min 5. Itu hasilnya adalah 4,65. Jadi kesimpulannya ketika dia ditambahkan asam, otomatis pH dari buffer itu akan berkurang teman-teman. Walaupun berkurang itu nggak jauh ya, dari 4,74 ke 4,65 seperti itu. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Jelaskan bagaimana Anda membuat buffer fosfat yang pH-nya sekitar 7,4. Nah, diketahui reaksi ionisasinya itu adalah sebagai berikut teman-teman nih. H2PO4- itu menjadi H+ ditambah HPO4 2-. Dan diketahui nilai Ka-nya itu adalah 6,8 kali 10 pangkat min 8. Dan kalau diubah jadi min log atau jadi menjadi pKa itu adalah 7,21. Kita ingat ya tadi persamaan Henderson-Hasselbalch itu pH sama dengan pKa kalau dia buffer asam ditambah konsentrasi asam per konsentrasi garam ya kan. pH yang kita inginkan adalah 7,40. pKa-nya itu adalah 7,21. Ditambah nih min log, sorry, kurang min log ya. Min log asam plus dibagi sama garam ya. Nah, berarti ini kan berkurang teman-teman ya. 7,40 dikurang 7,21. Itu hasilnya adalah 0,19 teman-teman ya. 0,19 sama dengan log, ini bisa diubah minnya ya, dihilangkan juga nggak apa-apa, asam plus garam.
Nah, berarti perbandingan asam plus garam itu log itu kalau misalnya pindah ruas teman-teman itu namanya jadi antilog teman-teman. Jadi antilog 0,19. Perbandingannya adalah 1,5. Nah, berarti kalau kita mau buat 1 liter nih, ini gampangnya aja 1 liter ya. Itu berarti kita bisa masukkan si asamnya itu adalah 1,50 mol ya kan? Atau molar. Terus garamnya itu adalah 1 mol, teman-teman. Seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman untuk pembahasan asam basa kali ini, terutama tentang larutan buffer ya. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih.